Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas contoh kasus dari linear program menggunakan metode grafik untuk kasus maksimasi. Di sini ada contoh kasus yang langsung akan kita pelajari, di mana contoh kasusnya adalah seorang penjahit mempunyai 60 meter kain wol dan 40 meter kain sutra. Dengan bahan yang tersedia tersebut, penjahit ini akan membuat setelan jas dan rok untuk beberapa orang pelanggannya, di mana untuk membuat satu setel jas ini memerlukan 3 meter kain wol dan 1 meter kain sutra. Sedangkan untuk membuat satu setel rok ini memerlukan 2 meter kain wol dan 2 meter kain sutra. Pendapatan yang diperoleh ketika membuat jas dan rok yaitu untuk jas itu sendiri adalah 120.000 dan untuk rok adalah 75.000. Pertanyaannya, berapakah maksimum laba yang dihasilkan? Jadi di sini kita diminta mencari laba maksimum. Ya, laba maksimum ini didapat ketika kita memproduksi jas dan atau rok. Ya, jadi berapa jas yang harus dibuat atau berapa rok yang harus dibuat untuk mencapai laba maksimum tersebut. Yang pertama kali harus dibuat adalah variabel keputusan, di mana untuk jas dan rok ini kita ubah dulu ke dalam notasi matematika. Untuk jas ini adalah kita ubah menjadi variabel X, untuk rok ini kita ubah ke dalam variabel Y. Nah, setelah kita ubah ke dalam bentuk variabel, lalu kita buat untuk fungsi kendalanya atau batasannya. Di mana untuk jas ini membutuhkan kain wol sebanyak 3 meter. Ini kita masukkan. Lalu untuk kain sutra ini membutuhkan sebanyak 1 meter dan laba yang dihasilkan adalah 120.000. Sedangkan untuk rok ini membutuhkan 2 meter kain wol, ya ini 2 meter kain wol dan 2 meter kain sutra. Lalu laba yang dihasilkan ketika membuat rok itu adalah 75.000. Dengan fungsi kendala atau batasannya, untuk kain wol, ya tadi karena keterbatasan sumber daya, di sini kita hanya punya 60 meter kain wol. Ini kita masukkan, berarti kurang dari 60 meter. Lalu 40 meter kain sutra, kurang dari sama dengan 40 kilometer. Ya. Nah, setelah kita membuat batasannya, kita tentukan fungsi tujuannya. Ya. Fungsi tujuannya adalah maksimum laba. Fungsi tujuannya adalah memaksimumkan laba. Ya. Berarti kita buat dulu fungsi tujuan. Fungsi tujuannya tadi adalah maksimum laba, maka ini laba kita maksimumkan 120.000 X itu untuk jas dan 75.000 Y itu untuk rok. Ini adalah fungsi tujuannya, yaitu apa? Mencari apa? Laba maksimum. Selanjutnya fungsi batasan atau kendala. Kendalanya adalah tadi untuk kain wol. Untuk kain wol ini dia ada 3X dan 2Y. Kita masukkan 3X ditambah 2Y dengan batasannya adalah kurang dari sama dengan 60. Sedangkan untuk kain sutra ini 1X ya dan 2Y. 1X plus 2Y dengan batasannya adalah kurang dari 40 meter. Ya, dimana nilai X dan Y adalah harus lebih besar daripada 0. Ya, jadi setelah kita menganalisa kasusnya, kita buat dulu yang pertama adalah
fungsi tujuannya. Setelah itu kita cari fungsi batasan atau kendalanya berdasarkan kasus soal yang ada. Selanjutnya, ketika sudah didapatkan fungsi tujuan dan fungsi kendalanya, tugas selanjutnya adalah kita mencari titik koordinat dari fungsi kendala yang tadi sudah kita buat. Ya, dimana fungsi kendalanya adalah ada ini ya, pertama 3x plus 2y kurang dari 60. Yang pertama kita harus mencari titik koordinat. Mencari titik koordinat. Kita masukkan dulu untuk fungsi kendala pertama, yaitu 3x ditambah 2y kurang dari 60. Ya. Untuk mencari titik koordinatnya kita pakai permisalan. Misalkan x dan y-nya adalah 0. Jadi kita masukkan dulu untuk nilai nolnya satu persatu. Kita masukkan dulu untuk nilai x. X-nya kita ubah ke dalam 0. Lalu ditambah 2y. Sama dengan 60. 3 dikali 0 habis. Ya. 2y kurang dari 60. 60 dibagi 2. Maka y-nya adalah 30. Ketemu untuk nilai y-nya. Ya. Sekarang y-nya jadi 0. Untuk fungsi kendala yang sama ya. 3x ditambah 2, 2y-nya jadi 0 ya. Jadi 0 kurang dari 60. Maka 3x ini habis ya. Kurang dari 60. 60 dibagi 3, maka nilai x-nya adalah 20. Ya. Maka kita dapatkan untuk kendala pertama y-nya 30, x-nya 20. Ya. Lalu kita hitung untuk kendala kedua. Kendala kedua itu nilainya adalah x ditambah 2y kurang dari 40. Caranya sama, kita misalkan x dan y-nya adalah 0. Kita masukkan dulu untuk nilai x-nya 0 ya. Tambah 2y kurang dari 40. Ini sudah habis, 40 dibagi 2, y-nya adalah 20. Lalu sekarang nilai y-nya kita ubah ke dalam 0. X ditambah 2, y-nya sudah jadi 0 ya. Kurang dari 40. Ini habis, tersisa x kurang dari 40. Ya. Maka sekarang kita sudah menemukan nilai. Nilai yang pertama untuk batasan pertama itu x-nya adalah 20, y-nya adalah 30. Sedangkan untuk batasan yang kedua, x-nya adalah 40 dan y-nya adalah 20. Ya. Tahapan selanjutnya setelah mencari titik koordinat, ya, kita membuat daerah penyelesaiannya ke dalam sebuah grafik. Seperti judulnya tadi, kita mau menyelesaikan persoalan linear programming ke dalam bentuk grafik, ya. Kita buat dulu grafiknya. Kita buat ada dua koordinat ya, x dan y. Kita buat x, y. Ini adalah x-nya, ini adalah y-nya. Ya. Pertama kita masukkan dulu untuk batasan yang pertama ya. Batasan yang pertama itu tadi nilainya adalah x-nya 20, y-nya 30. Maka kita gambar dulu untuk koordinat x-nya itu adalah 20, y-nya adalah 30. Setelah selesai kita tarik garis yang menghubungkan antara koordinat x dan y, kita tarik garis seperti ini. Ya. Ini adalah fungsi dari kendala pertama. Fungsi kendala pertama. Ini dari 3x ditambah 2y kurang dari 60. Ya, ini grafiknya atau daerah
garisnya. Lalu untuk fungsi kendala kedua ini nilainya adalah X-nya 40, Y-nya 20. Lalu kita tarik garisnya, kita buat dulu titik koordinatnya. Untuk X-nya adalah 40, untuk Y-nya adalah 20. Tugas selanjutnya kita tarik garis gambar yang tadi. Tarik garis. Ya. Nah, ini adalah garis dari fungsi kendala kedua, yaitu X plus 2Y kurang dari 40. Nah, setelah selesai kita buat grafiknya, maka kita cari titik singgungnya. Ya, titik singgungnya itu antara dua garis yang berpotongan, ya. Antara dua garis yang berpotongan di sini, ya. Nah, ini kita cari titik singgungnya. Titik singgungnya di sebelah mana? Titik singgungnya ada di sini. Ya. Nah, ini karena tadi soalnya adalah kurang dari sama dengan, ya, kurang dari sama dengan, maka daerah yang akan kita cari penyelesaian itu ada di bawah grafik atau di bawah titik singgungnya. Ya. Nah, berarti kita sebelum kita cari dari penyelesaiannya, kita cari dulu titik-titiknya. Titik-titiknya itu ada di sini, dan di sini. Nah, kalau sudah ketemu titik-titiknya, maka tinggal kita arsir. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya atau daerah visible. Ini yang dinamakan daerah visible. Ya. Nah, tugas kita selanjutnya adalah mencari dari titik-titik yang ada, ini ada di koordinat berapa. Ya, kita cari terlebih dahulu untuk titik koordinatnya. Untuk titik ini kita namakan titik A. Titik A ada di koordinat 0, X-nya dan Y-nya 0. Maka koordinatnya ada di 0,0. Ini kita namakan titik B. Titik B ini ada di koordinat X-nya 20. Berarti 20, Y-nya ada di 0. Lalu untuk C ini tidak ada di garis X dan Y ya. Ini berarti belum ketemu jawabannya. Lalu untuk titik D. Untuk titik D ini ada di X-nya 0, Y-nya 20. Maka D ini ada di koordinat 0 dan 20. Ya, tugas kita selanjutnya adalah mencari berapakah nilai C. Berapa titik koordinat yang ada di titik C. Selanjutnya, tugas kita tadi adalah mencari nilai C. Ya, nilai C ini didapat dari mana? Didapat dari hasil mencari titik potongnya dengan cara mensubstitusi fungsi kendala pertama dan kendala kedua. Fungsi kendala pertama itu tadi adalah 3X plus 2Y kurang dari 60. Sedangkan fungsi kendala kedua adalah X ditambah 2Y kurang dari 40. Ini kita kurang, 60 dikurangi 40 itu adalah 20. 2Y dikurangi 2Y itu habis. 3X dikurangi X itu 2X. X-nya kita dapat dari 20 dibagi 2. Itu X-nya adalah 10. Setelah ketemu nilai X, ya ini nilai X-nya sudah ketemu, ini kita substitusikan ke dalam persamaan kedua. Jadi kita masukkan, tadi kan X-nya sudah ketemu 10, ini tinggal kita masukkan saja. Ya, untuk nilai X ditambah 2Y kurang dari 40. X-nya adalah 10. Ini kita masukkan 10 ditambah 2Y kurang dari 40. Ya. Ini ada di ruas sebelah kiri. Nilainya adalah positif, maka kita pindah ruas ke sebelah kanan. Hasilnya adalah jadi negatif ya. Berarti 2Y kurang dari 40 dikurangi 10. Ini karena pindah ruas ya. Maka hasilnya adalah 30. Berarti tersisa 2Y dikurangi kurang dari sama dengan 30. Hasilnya adalah 30 dibagi 2, maka nilai Y-nya adalah 30.
ya. Maka sekarang kita dapatkan nilainya untuk Y adalah 30 ya. Jadi untuk titik C tadi yang tidak terlihat di grafik, sekarang sudah ketemu jawabannya. Untuk titik C ini ada di koordinat 10 dan 15. Untuk A itu ada di 0,0, untuk B itu ada di 20,0, dan untuk D ada di 0,20 ya. Selanjutnya, ketika sudah ketemu semua titik potongnya, tinggal kita mencari nilai maksimum. Seperti tadi tujuan di awal itu adalah kita tadi mencari laba maksimum. Ya, yang dicari di soal itu adalah maksimum laba. Nah, caranya bagaimana? Kita masukkan dulu semua titik koordinat yang tadi sudah ketemu jawabannya ke dalam fungsi tujuan. Ya, fungsi tujuannya itu tadi adalah laba, yaitu 120.000 X ditambah 75.000 Y. Ya, jadi keempat titik tadi yang sudah kita temukan ya, itu untuk titik A, titik B, titik C, dan titik D, ini masing-masing kita masukkan ke dalam fungsi tujuannya. Ya, kita masukkan satu persatu. Untuk titik A ada di 0,0. Kita masukkan ke dalam fungsi tujuannya 120.000 X. X-nya adalah 0. Kita masukkan 75.000 Y. Y-nya juga 0, kita masukkan. Hasilnya adalah 0. Ya, kalau dikalikan nilainya 0. Lalu untuk fungsi titik yang kedua itu ada di koordinat 20 dan 0. Masukkan 120.000, X-nya adalah 20 ditambah 75.000, X-nya adalah 0. Hasilnya adalah 2.400.000 rupiah. Lalu untuk titik C itu ada di 10,15. Kita masukkan lagi 120.000, X-nya adalah 10 ditambah 75.000, Y-nya adalah 15. Hasilnya adalah 2.325.000. Yang terakhir titik D. Titik D ini ada di koordinat 0 dan 20. Kita masukkan 120.000 dikali 0 ditambah 75.000 dikali 20. Hasilnya adalah 1.500.000 rupiah. Ya. Nah, dari keempat hasil tersebut, kita lihat dari keempat hasil tersebut, yang manakah nilai terbesarnya? Ya, yang pertama itu adalah 0, yang kedua adalah 2.400.000, yang ketiga 2.325.000, dan yang keempat adalah 1.500.000 rupiah. Ya, sudah bisa kita tentukan keuntungan terbesar ada di titik B, yaitu koordinat X-nya 20 dan Y-nya adalah 0. Laba yang dihasilkan adalah sebesar 2.400.000 rupiah. Ya, jadi bisa kita ambil kesimpulan. Kesimpulannya, untuk mencapai maksimum laba, maka kita bisa memproduksi X-nya sebanyak 20 dan Y-nya sebanyak 0. Ya. Jadi untuk mencapai laba maksimum sebesar 2.400.000, keputusannya adalah kita produksi X-nya 20 dan Y-nya 0, di mana tadi X itu adalah jas dan Y itu adalah rok. Jadi jas yang diproduksi adalah 20 piece dan rok yang diproduksi adalah 0 piece. Dan laba yang dihasilkan adalah sebesar 2.400.000 rupiah. Baik, kita sudah mencapai laba maksimum 2.400.000 rupiah dengan jas yang dibuat adalah 20 piece dan rok yang dibuat adalah 0 piece.
Terima kasih untuk penjelasannya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.